Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah. Di usia senja, banyak orang mulai bertanya, bagaimana caranya agar hidup tetap tenang dan bahagia? Tubuh mungkin tidak sekuat dulu, langkah mungkin tidak secepat dahulu, tetapi hati justru semakin ingin damai. Dan kabar indahnya, Islam tidak pernah membiarkan kita menua dalam kesepian dan kegelisahan. Rasulullah telah memberikan tuntunan yang sangat indah, agar masa tua kita dipenuhi ketenangan, keberkahan, dan kebahagiaan sejati. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa sahabat semua. Anda sedang menyimak dari mana hari ini? Dari Aceh, Medan, Padang, Palembang, Lampung, Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, atau Bali? Atau dari luar negeri seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Hong Kong, atau Timur Tengah? Silakan tuliskan asal daerah Anda di kolom komentar, agar kita merasa lebih dekat meski terpisah jarak. Sahabat, masa tua bukanlah akhir dari kebahagiaan. Justru inilah waktu paling indah untuk memetik hasil dari perjalanan hidup. Dalam Islam, usia senja adalah masa kemuliaan. Rasulullah sangat menghormati orang-orang yang berusia lanjut, dan beliau mengajarkan bahwa di usia tua, pahala ibadah justru semakin besar, doa semakin didengar, dan kedekatan dengan Allah semakin bermakna. Namun banyak orang tidak siap menghadapi masa tua. Mereka takut kesepian, takut sakit, takut tidak dibutuhkan lagi. Padahal sunnah Rasulullah mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada usia, tetapi pada hati yang terhubung dengan Allah. Selama hati kita masih hidup, masa tua bisa menjadi masa paling damai dalam hidup kita. Ada kisah tentang seorang kakek yang hidup sederhana. Ia tidak kaya, tetapi selalu terlihat tenang dan tersenyum. Ketika ditanya rahasianya, ia berkata, "Aku tidak punya banyak, tapi aku dekat dengan Allah." Inilah rahasia sejati dari kebahagiaan di masa tua. Bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang siapa yang kita miliki di dalam hati. Di segmen-segmen berikutnya, kita akan membahas 10 rahasia hidup tenang dan bahagia di masa tua berdasarkan sunnah Rasulullah. Rahasia-rahasia ini bukan teori, tetapi petunjuk hidup yang telah terbukti menenangkan jutaan hati sepanjang zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, rahasia pertama hidup tenang dan bahagia di masa tua adalah menjaga hati dengan zikir. Rasulullah mengajarkan bahwa hati manusia akan menjadi gelisah jika jauh dari mengingat Allah. Di usia senja, ketika banyak hal dunia mulai berkurang, zikir justru menjadi sumber kekuatan terbesar. Dengan menyebut nama Allah, hati yang lelah menjadi ringan dan jiwa yang resah menjadi damai. Zikir tidak selalu harus panjang dan berat. Bahkan ucapan sederhana seperti Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar sudah cukup untuk menenangkan hati. Ketika kita mengulangnya dengan penuh kesadaran, kita sedang mengisi hati dengan cahaya. Dan hati yang bercahaya tidak mudah dikuasai rasa takut, sedih, atau kesepian. Sahabat Rasulullah sendiri adalah teladan dalam berzikir. Dalam setiap keadaan beliau selalu mengingat Allah. Itulah sebabnya wajah beliau selalu memancarkan ketenangan, bahkan di tengah kesulitan. Jika kita ingin masa tua kita tenang seperti itu, kita perlu membiasakan zikir sejak sekarang, menjadikannya sahabat setia di setiap waktu. Ada kisah tentang seorang nenek yang hidup sendiri. Ia sering terlihat tersenyum sambil melantunkan zikir. Ketika ditanya, apakah ia tidak merasa sepi, ia berkata, "Aku tidak sendiri. Aku selalu bersama Allah." Inilah kekuatan zikir. Ia mengusir rasa sepi dan menggantinya dengan rasa ditemani oleh Zat yang Maha Pengasih. Sahabat yang baik, zikir juga menjaga pikiran dari kenangan pahit. Di usia tua seringkali kita mengingat masa lalu. Ada yang indah, ada yang menyakitkan. Zikir membantu kita melepaskan yang menyakitkan dan mensyukuri yang indah. Dengan mengingat Allah, kita belajar menerima hidup apa adanya dengan hati yang lapang. Rahasia pertama ini adalah pondasi dari semua rahasia lainnya. Jika hati kita terjaga dengan zikir, maka ketenangan akan mengalir ke seluruh hidup kita. Di segmen berikutnya, kita akan membahas rahasia kedua, yang akan membuat masa tua terasa lebih ringan dan penuh makna. Jika Anda biasa berzikir, tuliskan satu kalimat zikir favorit Anda di komentar. Sahabat yang dirahmati Allah, rahasia kedua hidup tenang di masa tua adalah menerima takdir dengan ikhlas. Di usia senja, kita mulai menyadari bahwa tidak semua hal berjalan sesuai rencana.
Ada harapan yang tidak tercapai, ada orang yang telah pergi, dan ada keadaan tubuh yang tidak lagi seperti dulu. Jika hati terus melawan kenyataan, maka yang hadir hanyalah kegelisahan. Tetapi jika hati menerima takdir, maka yang datang adalah ketenangan. Rasulullah mengajarkan bahwa apapun yang ditetapkan Allah adalah yang terbaik bagi hambanya. Ikhlas bukan berarti menyerah tanpa usaha, tetapi menerima hasil dengan lapang dada setelah berusaha. Di masa tua, ikhlas menjadi obat bagi luka-luka masa lalu. Kita tidak lagi sibuk bertanya, "Mengapa aku?" Tetapi mulai berkata, "Ini sudah pilihan Allah, dan Allah Maha Bijaksana." Sahabat, banyak orang merasa tua itu berat karena mereka masih membawa beban penyesalan. Mereka terus memikirkan apa yang seharusnya terjadi. Padahal masa lalu tidak bisa diubah, tetapi hati bisa disembuhkan. Ikhlas membuat kita berdamai dengan diri sendiri. Ia melepaskan kita dari belenggu kecewa dan membuka pintu syukur. Ada kisah tentang seorang bapak yang kehilangan banyak hal di masa mudanya. Namun di usia tuanya ia tampak sangat damai. Ketika ditanya, ia berkata, "Aku sudah menyerahkan semua yang terjadi kepada Allah." Kalimat sederhana ini menunjukkan betapa ikhlas dapat mengubah beban menjadi ringan dan luka menjadi pelajaran. Sahabat yang baik, menerima takdir bukan berarti kita berhenti berharap. Justru dengan ikhlas, harapan kita menjadi lebih murni. Kita tidak lagi berharap pada dunia, tetapi pada Allah. Dan harapan kepada Allah tidak pernah mengecewakan. Di usia tua, harapan inilah yang membuat kita tetap hidup, tetap bersyukur, dan tetap berbahagia. Rahasia kedua ini mengajarkan bahwa ketenangan bukan datang dari hidup yang sempurna, tetapi dari hati yang mau menerima. Di segmen berikutnya kita akan membahas rahasia ketiga yang akan membuat masa tua terasa lebih hangat dan penuh cinta. Sahabat yang dirahmati Allah, rahasia ketiga hidup bahagia di masa tua adalah menjaga hubungan dengan sesama. Rasulullah mengajarkan bahwa orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Di usia senja, kita mungkin tidak lagi kuat secara fisik, tetapi kita masih sangat kuat dalam memberi kebaikan melalui kata-kata, doa, dan kasih sayang. Hubungan yang hangat dengan keluarga, tetangga, dan sahabat membuat hati tidak merasa sendiri. Ketika kita menyapa dengan senyum, mendoakan dengan tulus, dan memaafkan dengan lapang, kita sedang menumbuhkan kebahagiaan di dalam diri sendiri. Karena kebahagiaan sejati sering lahir bukan dari menerima tetapi dari memberi. Sahabat, banyak orang tua merasa sedih bukan karena kurang harta, tetapi karena merasa tidak dibutuhkan. Padahal dengan menjaga hubungan, kita selalu dibutuhkan. Nasihat kita, doa kita, dan pengalaman hidup kita adalah harta yang sangat berharga. Rasulullah menghormati orang yang lebih tua dan menjadikan mereka sumber hikmah bagi umat. Ada kisah tentang seorang kakek yang rajin menyapa anak-anak di kampungnya dan selalu mendoakan tetangganya. Ia tidak kaya, tetapi ia dicintai. Ia berkata, "Aku merasa hidupku berarti karena aku masih bisa memberi." Inilah rahasia kebahagiaan yang sering terlupakan. Sahabat yang baik, memaafkan juga bagian dari menjaga hubungan. Di masa tua kita mungkin menyimpan banyak kenangan pahit. Tetapi Rasulullah mengajarkan bahwa memaafkan adalah jalan menuju kelapangan hati. Hati yang lapang adalah rumah bagi kebahagiaan. Rahasia ketiga ini mengingatkan kita bahwa masa tua tidak harus sepi. Dengan menjaga hubungan dan kasih sayang, hidup akan terasa lebih hangat dan bermakna. Di segmen berikutnya kita akan membahas rahasia keempat yang akan membuat masa tua terasa lebih berkah dan penuh cahaya. Jika ada seseorang yang ingin Anda doakan hari ini, tuliskan namanya atau niat baik Anda di komentar. Sahabat yang dirahmati Allah, rahasia keempat hidup tenang dan bahagia di masa tua adalah memperbanyak sholat dan doa. Rasulullah mengajarkan bahwa sholat adalah tiang kehidupan seorang mukmin. Di usia senja, ketika banyak aktivitas mulai berkurang, justru inilah waktu terbaik untuk mendekat kepada Allah. Setiap rakaat yang kita kerjakan menjadi cahaya yang menuntun hati dan menguatkan jiwa. Sholat bukan sekadar gerakan, tetapi pertemuan dengan Allah. Ketika kita berdiri, rukuk dan sujud, kita sedang menyerahkan semua beban hidup kepadanya. Di masa tua, sholat menjadi tempat beristirahat yang paling aman. Di sanalah kita mengadu, bersyukur, dan memohon ampun dengan hati yang lebih lembut. Sahabat,
Doa juga memiliki kekuatan yang besar. Rasulullah bersabda bahwa doa adalah senjata orang beriman. Di usia senja, doa menjadi cara kita berbicara dengan Allah tentang semua yang kita rasakan. Doa tidak harus panjang dan indah. Doa yang jujur lebih dicintai oleh Allah daripada doa yang terdengar sempurna. Ada kisah tentang seorang nenek yang selalu terlihat tenang. Ketika ditanya rahasianya, ia berkata, "Aku banyak berdoa." Ia tidak merasa sendirian karena setiap kali hatinya berat, ia berbicara kepada Allah. Inilah ketenangan yang lahir dari hubungan yang dekat dengan Sang Pencipta. Sahabat yang baik memperbanyak sholat dan doa juga membersihkan hati dari rasa takut akan masa depan. Kita tidak lagi cemas tentang apa yang akan terjadi, karena kita tahu Allah yang mengatur semuanya. Dengan sholat dan doa, masa tua tidak lagi terasa menakutkan, tetapi menjadi masa yang penuh harap. Rahasia keempat ini mengajarkan bahwa semakin kita mendekat kepada Allah, semakin jauh kegelisahan dari hati kita. Di segmen berikutnya, kita akan membahas rahasia kelima yang akan membuat masa tua terasa lebih ringan dan penuh syukur. Sahabat yang dirahmati Allah, rahasia kelima hidup bahagia di masa tua adalah hidup dengan syukur. Rasulullah mengajarkan bahwa siapa yang bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Di usia senja, kita mungkin tidak lagi memiliki semua yang kita inginkan, tetapi kita masih memiliki banyak hal yang patut disyukuri. Nafas yang masih berhembus, mata yang masih bisa melihat, dan hati yang masih bisa merasakan adalah nikmat besar yang sering terlupakan. Syukur mengubah cara kita memandang hidup. Ketika kita bersyukur, kita tidak lagi fokus pada apa yang hilang, tetapi pada apa yang masih ada. Dan pergeseran fokus inilah yang melahirkan kebahagiaan. Hati yang bersyukur tidak mudah dikuasai rasa sedih, karena ia selalu menemukan alasan untuk tersenyum. Sahabat Rasulullah adalah teladan dalam bersyukur. Bahkan dalam keadaan sulit, beliau tetap memuji Allah. Sikap ini mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada sikap hati. Di masa tua, sikap ini sangat penting agar kita tidak terjebak dalam penyesalan dan keluhan. Ada kisah tentang seorang kakek yang hidup sederhana. Setiap hari ia mengucapkan, "Alhamdulillah." Ketika ditanya mengapa ia selalu bersyukur, ia berkata, "Karena Allah masih memberiku hari ini." Inilah rahasia kebahagiaan yang sederhana tetapi sangat dalam. Sahabat yang baik, syukur juga mendekatkan kita kepada Allah. Ketika kita mengakui nikmatnya, kita sedang mengakui kebesarannya. Dan hati yang dekat dengan Allah akan selalu merasa aman. Di usia senja, rasa aman inilah yang kita butuhkan. Rahasia kelima ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak perlu dicari jauh-jauh. Ia ada di dalam hati yang mau bersyukur. Di segmen berikutnya kita akan membahas rahasia keenam yang akan membuat masa tua terasa lebih bermakna dan penuh tujuan. Jika ada satu nikmat yang ingin Anda syukuri hari ini, tuliskan di komentar. Sahabat yang dirahmati Allah, rahasia keenam hidup tenang di masa tua adalah menjaga niat dan keikhlasan. Rasulullah mengajarkan bahwa setiap amal tergantung pada niatnya. Di usia senja, kita mungkin tidak bisa berbuat sebanyak dulu, tetapi niat yang ikhlas membuat amal kecil menjadi sangat besar di sisi Allah. Senyum, doa, dan kebaikan kecil pun menjadi ibadah yang bernilai tinggi. Keikhlasan membebaskan hati dari keinginan dipuji dan dihargai. Di masa tua ini sangat penting. Kita tidak lagi bergantung pada penilaian manusia, tetapi pada penilaian Allah. Ketika hati ikhlas, kita merasa cukup, meski tidak banyak yang melihat atau memuji. Dan rasa cukup inilah yang melahirkan ketenangan. Sahabat Rasulullah selalu meluruskan niat dalam setiap amal. Beliau mengajarkan bahwa apapun yang kita lakukan, jika diniatkan karena Allah, maka ia menjadi cahaya. Di masa tua, kita bisa mengubah aktivitas sederhana seperti beristirahat, merawat diri, atau bercengkrama dengan keluarga menjadi ibadah jika niatnya benar. Ada kisah tentang seorang nenek yang rajin menyapu masjid kecil di kampungnya. Ia melakukannya tanpa ingin diketahui. Namun Allah mengetahui, dan pahalanya besar. Ia berkata, "Aku hanya ingin Allah senang." Inilah contoh keikhlasan yang membuat hati terasa ringan dan hidup terasa bermakna. Sahabat yang baik menjaga niat juga melindungi kita dari kekecewaan. Ketika kita berbuat baik dengan ikhlas, kita tidak terluka meski tidak dibalas. Karena tujuan kita bukan manusia, tetapi Allah.
dan Allah tidak pernah lupa membalas kebaikan hambanya. Rahasia keenam ini mengajarkan bahwa di masa tua, kita tidak perlu melakukan hal besar untuk bahagia. Cukup meluruskan niat, maka hidup menjadi lebih indah. Di segmen berikutnya, kita akan membahas rahasia ketujuh yang akan membuat masa tua terasa lebih damai dan penuh harapan. Sahabat yang dirahmati Allah, rahasia ketujuh hidup tenang di masa tua adalah memperbanyak istighfar dan taubat. Rasulullah mengajarkan bahwa tidak ada manusia yang bersih dari kesalahan. Namun yang membedakan adalah siapa yang mau kembali kepada Allah. Di usia senja, istighfar menjadi obat jiwa yang paling menenangkan. Dengan memohon ampun, hati menjadi ringan, dan beban masa lalu mulai terangkat. Istighfar bukan hanya untuk dosa besar, tetapi juga untuk kelalaian kecil yang sering kita abaikan. Ketika kita berkata, "Astaghfirullah," kita sedang membersihkan hati dari debu kesalahan. Dan hati yang bersih lebih mudah merasakan ketenangan. Rasulullah sendiri memperbanyak istighfar meski beliau dijamin ampunan Allah. Ini menunjukkan betapa pentingnya istighfar dalam menjaga kedamaian batin. Sahabat, taubat juga membuka pintu harapan baru. Tidak peduli seberapa jauh kita pernah melangkah, Allah selalu membuka pintu kembali. Di masa tua, taubat membuat kita merasa bahwa hidup belum selesai. Selama nafas masih ada, kita masih bisa memperbaiki diri dan mendekat kepada Allah. Ada kisah tentang seorang kakek yang merasa menyesal dengan masa lalunya. Ia mulai rutin beristighfar dan berdoa. Perlahan, hatinya menjadi lebih tenang. Ia berkata, "Aku merasa seperti dilahirkan kembali." Inilah kekuatan taubat. Ia menghapus rasa bersalah dan menggantinya dengan harapan. Sahabat yang baik memperbanyak istighfar juga mendatangkan keberkahan. Allah menjanjikan rezeki dan kelapangan bagi orang yang banyak memohon ampun. Di usia senja, kelapangan ini terasa sangat berharga karena ia membawa rasa aman dan cukup. Rahasia ketujuh ini mengingatkan kita bahwa masa tua bukanlah waktu untuk menyesali masa lalu, tetapi untuk membersihkannya. Di segmen berikutnya, kita akan membahas rahasia ke-8 yang akan membuat masa tua terasa lebih damai dan penuh persiapan menuju akhirat. Jika Anda ingin memperbaiki diri, tuliskan "Astaghfirullah" di komentar sebagai niat baik. Sahabat yang dirahmati Allah, rahasia ke-8 hidup bahagia di masa tua adalah menyiapkan diri untuk akhirat dengan tenang. Rasulullah mengajarkan bahwa dunia hanyalah persinggahan, sedangkan akhirat adalah tempat tinggal yang sebenarnya. Di usia senja, ketika kita semakin dekat dengan pertemuan dengan Allah, menyiapkan diri untuk akhirat justru menghadirkan ketenangan yang mendalam. Banyak orang takut pada kematian karena mereka belum siap. Namun bagi orang yang hatinya dekat dengan Allah, kematian bukanlah akhir, tetapi awal dari pertemuan dengan Sang Kekasih. Dengan memperbanyak amal baik, doa, dan ibadah, kita sedang menyiapkan bekal untuk perjalanan yang paling penting dalam hidup kita. Sahabat, menyiapkan akhirat bukan berarti melupakan dunia. Justru kita menjalani dunia dengan lebih bijak. Kita tidak lagi mengejar hal-hal yang tidak membawa kebaikan, tetapi fokus pada apa yang mendekatkan kita kepada Allah. Inilah kebijaksanaan yang lahir di masa tua ketika tujuan hidup menjadi lebih jelas. Ada kisah tentang seorang nenek yang berkata, "Aku tidak takut mati, aku hanya ingin pulang dengan hati yang baik." Kalimat ini menunjukkan betapa indahnya hidup yang dijalani dengan persiapan akhirat. Hati yang siap bertemu Allah akan selalu merasa damai, apapun yang terjadi di dunia. Sahabat yang baik, ketika akhirat menjadi tujuan, dunia tidak lagi menakutkan. Kita bisa menikmati hari-hari dengan lebih ringan, karena kita tahu semua ini sementara. Dan yang menunggu kita jauh lebih indah. Inilah sumber ketenangan yang tidak pernah pudar. Rahasia ke-8 ini mengajarkan bahwa masa tua bukanlah waktu untuk takut, tetapi waktu untuk berharap. Di segmen terakhir, kita akan merangkum semua rahasia ini dan melihat bagaimana sunnah Rasulullah menuntun kita menuju masa tua yang penuh kedamaian dan kebahagiaan. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita menelusuri 10 rahasia hidup tenang dan bahagia di masa tua menurut sunnah Rasulullah, kini kita memahami bahwa usia senja bukanlah masa penurunan, tetapi masa pematangan jiwa. Kita telah belajar tentang zikir yang menenangkan, ikhlas menerima takdir, menjaga hubungan, memperbanyak sholat dan doa, hidup dengan syukur, menjaga niat, memperbanyak istighfar, serta menyiapkan diri untuk akhirat.
Semua ini adalah peta hidup yang membawa kita menuju kedamaian sejati. Rasulullah tidak mengajarkan kita untuk takut menua, tetapi mengajarkan bagaimana menua dengan indah, menjadi tua dengan hati yang dekat kepada Allah, dengan jiwa yang ringan, dan dengan harapan yang besar kepada rahmat-Nya. Ketika sunnah beliau kita jadikan jalan hidup, masa tua bukanlah beban, tetapi anugerah. Sahabat, kebahagiaan di masa tua tidak datang dari kekayaan atau kesehatan semata, tetapi dari kedekatan dengan Allah. Ketika hati kita penuh dengan zikir, syukur, dan keikhlasan, kita akan merasa cukup meski hidup sederhana. Inilah kebahagiaan yang tidak bisa diambil oleh waktu. Setiap hari yang Allah beri adalah kesempatan untuk mendekat. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Selama nafas masih ada, pintu rahmat masih terbuka. Dan masa tua justru adalah waktu terbaik untuk menata hati dan menyiapkan pertemuan dengan Allah. Semoga apa yang kita bahas hari ini menjadi pengingat yang lembut bagi hati kita. Semoga Allah memberi kita masa tua yang penuh iman, penuh ketenangan, dan penuh keberkahan. Dan semoga kita semua dipertemukan kembali kelak dalam keadaan yang diridainya. Terima kasih sudah menemani perjalanan hikmah ini. Jika sahabat merasa mendapatkan ketenangan dan manfaat dari pembahasan ini, silakan tuliskan di kolom komentar sebagai bentuk berbagi kebaikan. Dan bila berkenan, ikuti channel ini agar kita bisa terus belajar dan menua bersama dalam cahaya sunnah Rasulullah